Salam semuanya. Di sini saya akan menyampaikan renungan pada hari ini, dan sebelum kita mendengar renungan dari saya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan pada hari ini. Semoga renungan pada hari ini berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jadi renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Matius 21 ayat 33 sampai 39. Mari kita baca. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada pengarap-pengarap lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada pengarap-pengarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi pengarap-pengarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika mengarap-mengarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya ke luar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Sebuah kalimat dibenai hati ngergorong pela. Ungkapan bahasa Jawa ini sering diutarakan kepada seorang yang tidak tahu diri. Udah dikasih sesuatu yang baik, tapi masih milih yang lebih. Ada rasa kurang puas sehingga minta yang lebih. Peribahasa Jawa ini cocok dengan situasi perumpamaan pengarap kebun anggur dalam bacaan kita. Perumpamaan yang menggambarkan pengarap kebun anggur yang tidak tahu diri. Mereka adalah penyewa dari seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dalam fasilitas yang memadai, sehingga para penyewa dapat mengajarkan kebun anggur tersebut dengan mudah dan menghasilkan buah yang lebih baik. Ketika musim-musim panen tiba, pemilik kebun anggur meminta bagian hasil kebun tersebut dengan mengirimkan hamba-hambanya yang datang kepada para penyewa tersebut. Namun hamba-hambanya tersebut disiksa, dilempari batu, dan dibunuh. Kemudian Tuhan itu mengirim lagi hamba-hambanya yang lain dengan jumlah yang lebih banyak. Akan tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti hamba-hamba sebelumnya. Tak berhenti di situ, si Tuhan pun juga mengirimkan anaknya dan diperlakukan sama, terbunuh juga. Sungguh mereka adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Perumpamaan ini menjadi sebuah kisah yang menunjukkan kepada iman-iman kepala dan orang-orang Farisi saat itu. Seharusnya mereka adalah sosok yang memiliki peran untuk membawa umat Allah mengenal Yesus yang diutus Allah. Namun kenyataan mereka justru yang menyalibkan Yesus. Selain itu, maksud dari perumpamaan ini tidak menunjukkan bahwa Allah akan mengalihkan anugerahnya kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, menyambut Injil Kristus dan hidup seturut Kristus. Injil keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus membawa dua dampak. Bagi mereka yang menolak akan binasa, sedangkan bagi mereka yang menerima dan mendapatkan keselamatan. Ini juga sebuah peringatan bagi kita. Kita diajak untuk menerima kebenaran, melakukan hal yang baik, dan hidup dengan ajaran Kristus. Marilah kita menerima anak Allah yang dikirimkan ke tengah dunia untuk meluruskan hidup kita.
Mari kita menyadari betapa dosanya kita dan betapa besarnya anugerah Allah yang memampukan hidup kita. Jadi segitu aja renungan dari saya. Dan sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas berkat pada hari ini Tuhan, dan kami sudah mendengarkan sedikit firman-Mu. Tanamkanlah di hati kami masing-masing. Semoga firman pada ini berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari ya Pak. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.